Sejarah menunjukkan bahwa sejak dulu kala ada sebagian manusia mendirikan diri sebagai paham ateis karena mereka menganggap bahwa agama tidak dapat menampung apa yang ada dalam rasio yang dipahaminya, sehingga muncul berbagai slogan, diantaranya agama itu sudah mati, dan juga ada yang mengatakan agama itu candu ya. Kita lihat ya, agama itu sudah mati, God is dead, itu Nietzsche itu ya, Tuhan sudah mati. Dan kita agama itu candu, siapa itu? Marxis ya, Pak Marxis. Dia masa muda, sekitar umur 20-an, dia mengkritisi agama yang sangat luar biasa, tapi dia menganggap bahwa itu candu. Dan dia terkenal dengan bukunya Manifesto Komunis itu asal mulanya di situ. Maka dia agama itu dianggap candu. Maka ada istilah-istilah, maka dia menganggap bahwa agama-agama itu ada sarang dari feudalisme. Peristiwa itu sungguh memprihatinkan bagi jiwa-jiwa yang sudah meyakini kebenaran agama secara mutlak. Bagi orang yang agama secara mutlak kebenarannya tentu akan risih ketika mendengar tadi seperti God is dead, seperti agama itu candu, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Masyarakat rasional ateis, yang kita sering kan masyarakat rasional itu orang-orang ateis ya, rasional orangnya, terlalu berlebihan di dalam berpikir, akhirnya tidak menemukan solusi tentang agama, akhirnya mencari sebuah keyakinan lain di luar agama. Makanya kalau kita melihat dalam filsafat yang terlalu dalam, kalau seperangkat hatinya tidak bisa menemukan hidayah atau tentang tauhid, maka dia akan menjadi seorang ateis. Di dalam buku Neil Armstrong tentang sejarah Tuhan, seperti itu kan banyak ya. Ada bagaimana pencarian seseorang dalam beragama. Ya, lanjutkan ya. Masyarakat rasional ateis inilah yang nantinya menyerang dan menyudutkan keberadaan agama dengan sesuka otaknya. Melihat dari situ dapat ditebak yang ada hanya gudang rasio dalam mencaci agama secara nalar destruktif. Karena semua tidak lepas berdasarkan kepentingan rasio dari segelintir orang yang mengatakan diri masih dalam tahap pencarian. Ingat, masih dalam pencarian ya. Sebenarnya sebuah keyakinan kalau tidak dipublikasikan secara terbuka yang bersifat menghujat satu sama lain, maka tidak akan menjadi persoalan publik. Apabila atas dasar tepo seliro tenggang rasa yang diangkat sebagai substansinya, tetapi dengan mengatasnamakan liberal kebebasan berpendapat luas-luasnya tanpa menghargai keberadaan pemeluk agama lain, keadaan itulah nanti menjadi benih yang tumbuh dan terus berkembang menjadi sebuah konflik benturan keyakinan. Ya, kita lihat ya, benturan keyakinan, benturan barat dan timur, Huntington kayaknya ya. Ya, kita lanjutkan. Kalau melihat dari sudut pandang kerusakan alam saat ini lebih cenderung diakibatkan rasional buta yang mengarah ke sesuatu dihalalkan, dan situlah kerusakan sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat, seperti terjadinya perang nuklir, pencemaran udara, dan masih banyak lagi yang dihasilkan rasio dalam menciptakan sebuah kerusakan, sehingga penulis atau saya menyadari apa yang dimiliki rasio ternyata punya keterbatasan yang besar. Jadi akal punya keterbatasan, bukan berarti akal itu bisa menemukan segala sesuatu, bisa mencari solusi sesuatu, tapi juga ke hati, karena ada ilmu jiwa, ilmu hati, ini yang jadi sebuah pemikiran. Lalu di atas bahwa segala sesuatu punya habitat sendiri-sendiri. Kalau rasio bisa membangun ilmu pengetahuan dan sejenisnya, namun ternyata rasio juga tidak mampu memahami segala di luar alamnya, seperti memahami kehidupan setelah kematian secara tuntas. Jadi tidak bisa memahami ya, termasuk merendahkan rasionalitas, selalu ya sadar bahwa rasio manusia dengan keterbatasan dalam memahami misteri alam dan misteri yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi pemahaman di dalam ini bukan kita merendahkan rasional, tidak. Kita mencari kebenaran melalui akal, tapi tidak akal yang secara berlebihan akhirnya mencari sesuatu yang terus menerus